Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar konvensional pada kendaraan bermotor. Sistem bahan bakar adalah bagian penting dalam mesin pembakaran dalam. Tanpa sistem bahan bakar yang baik, mesin tidak akan bisa bekerja secara optimal. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana sistem bahan bakar konvensional bekerja dan juga komponennya serta kelebihan dan kekurangannya. Yuk simak lebih lanjut. Ya, untuk pengertian sistem bahan bakar konvensional adalah sistem yang masih menggunakan karburator untuk mencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem ini banyak digunakan pada kendaraan keluaran lama sebelum sistem injeksi keluar. Komponen-komponen utamanya adalah yang pertama adalah tangki bahan bakar, yang kedua adalah pompa bahan bakar, yang ketiga adalah saringan bahan bakar, yang keempat adalah karburator, yang kelima adalah saluran bahan bakar, yang keenam adalah saluran udara, yang keenam adalah intake manifold. Cara kerja sistem bahan bakar, yang pertama adalah bahan bakar dari tangki dihisap oleh bahan bakar. Yang kedua adalah saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam sistem. Yang ketiga adalah bahan bakar masuk ke karburator, di mana udara dan bahan bakar dicampur dengan perbandingan yang sesuai. Yang keempat adalah campuran udara dan bahan bakar masuk ke intake manifold dan dikirim ke ruang bakar. Yang kelima adalah busi akan menyalakan campuran bahan bakar dan udara menghasilkan ledakan yang menggerakkan piston. Keunggulan sistem ini adalah sederhana dan mudah diperbaiki, tetapi kelemahannya adalah kurang efisien dibandingkan dengan sistem injeksi bahan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan sistem bahan bakar atau SSB yang konvensional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abdillah Dan saya Sepa Christian 2. Yang pertama adalah sistem bahan bakar merupakan salah satu bagian utama dalam sistem pembakaran yang berperan penting dalam kinerja kendaraan bermotor. Sistem ini bertanggung jawab untuk menyuplai bahan bakar ke ruang bakar agar terjadi pembakaran yang menghasilkan tenaga, efisiensi, performa, dan emisi gas buang kendaraan yang bergantung pada sistem bahan bakar yang digunakan. Pendahuluan. Sistem bahan bakar konvensional adalah sistem penyediaan bahan bakar yang menggunakan karburator untuk mencampurkan bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem ini telah lama digunakan dalam kendaraan bermotor. Sebelumnya hadir teknologi injeksi. Sistem bahan bakar konvensional adalah sistem penyediaan bahan bakar yang menggunakan karburator sebagai alat utama untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip mekanis dan tekanan udara tanpa bantuan sensor atau sistem elektronik canggih seperti yang digunakan pada sistem injeksi. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem bahan bakar konvensional.
Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar terdapat yang pertama satu tempat penyimpanan bahan bakar sebelum dialirkan ke sistem. Yang kedua adalah dilengkapi dengan ventilasi untuk menghindari tekanan berlebih. Selanjutnya adalah komponen pompa bahan bakar. Yang pertama adalah untuk berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju karburator. Yang kedua adalah bisa berupa pompa mekanis yang digerakkan oleh mesin atau pompa listrik pada beberapa kendaraan yang lebih modern. 3. Filter bensin berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke sistem bahan bakar dan karburator, mencegah penyumbatan dan kerusakan komponen. 4 adalah karburator, adalah komponen utama yang mencampur udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang tepat. Memiliki berbagai komponen internal seperti pelampung, main jet, pilot jet, dan venturi. Yang kelima adalah intake manifold. Yang pertama adalah saluran yang membawa campuran udara dan bahan bakar dari karburator menuju ruang bakar. Yang keenam adalah throttle valve atau katup gas untuk mengatur seberapa banyak campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar sesuai dengan tekanan pedal gas. Prinsip kerja sistem bahan bakar konvensional. Sistem bahan bakar terdiri dari beberapa komponen, dimulai dari tangki bahan bakar sampai dengan karburator. Bahan bakar dialirkan dari tangki melalui saringan, selang, pompa bahan bakar, kemudian menuju karburator. Saluran bahan bakar dialirkan dari tangki karburator melalui saluran bahan bakar atau pipa dan selang. Selanjutnya adalah kelebihan sistem bahan bakar konvensional. Yang pertama adalah strukturnya yang sederhana, tidak bergantung pada sensor elektronik atau ECU atau Electronic Control Unit. Yang kedua adalah mudah dipahami dan diperbaiki karena mekanisme kerjanya sederhana. Selanjutnya adalah biaya perawatan yang lebih murah karena suku cadang lebih murah dibanding sistem injeksi dan tidak perlu alat diagnostik khusus seperti scanner ECU. Selanjutnya adalah mudah di setel atau tuningnya simple. Dapat di setel secara manual dengan menyetel skrup udara dan bahan bakar. Cocok untuk modifikasi performa kendaraan tanpa perlu tambahan pada ECU. Kekurangan sistem bahan bakar konvensional. 1. Kurang efisien atau boros bahan bakar. Aliran bahan bakar tidak bisa disesuaikan secara real time sesuai kebutuhan mesin, menyebabkan pemborosan bahan bakar. 2. Pada kecepatan tinggi atau beban berat, karburator sering mengalirkan bahan bakar lebih banyak dari yang dibutuhkan. 2. Respon gas kurang halus dibandingkan sistem injeksi. Respon akselerasi lebih lambat karena aliran bahan bakar tergantung pada efek mekanis tidak secepat sistem injeksi yang dikontrol ECU. 3. Membutuhkan perawatan lebih rutin. Karburator harus sering dibersihkan karena rentan tersumbat oleh kotoran atau endapan bahan bakar. Komponen seperti pelampung dan jarum skip bisa mengalami keausan sehingga harus diperiksa dan diganti secara berkala. Selanjutnya adalah perawatan sistem bahan bakar konvensional. Yang pertama adalah dengan membersihkan karburator secara berkala. Yang kedua dengan mengganti filter bahan bakar secara berkala. Yang ketiga adalah dengan memeriksa dan merawat pompa bahan bakar. Yang keempat adalah dengan menyesuaikan setelan karburator. Yang kelima adalah memeriksa selang dan konektor bahan bakar menggunakan bahan bakar yang bersih dan berkualitas. Sistem bahan bakar konvensional adalah sistem penyediaan bahan bakar yang menggunakan karburator untuk mencampurkan bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem ini memiliki kelebihan seperti desain yang sederhana dan biaya perawatan yang rendah. Namun juga memiliki kekurangan seperti efisiensi yang lebih rendah dibandingkan sistem injeksi.
Dengan perawatan yang tepat, sistem bahan bakar konvensional masih dapat berfungsi secara optimal.